A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya takdimi Al-Mukarramah Ibu Evi Febriani MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis pendidikan, dan tak lupa pula kepada teman-temanku yang insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak akan pernah terukur walaupun oleh insinyur, apalagi oleh tukang cukur dan tukang bajigur. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada tuntunan Allah, pemimpin yang tertinggi anti korupsi, baginda yang termulia anti durhaka. Ialah pemimpin yang miskin tapi mampu memberantas kemiskinan, pemimpin yang sederhana tapi menjadi panutan seluruh dunia. Ialah Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pernahkah kita melihat seseorang yang awalnya hidup cukup, keluarganya bahagia, tapi perlahan hancur segalanya hanya karena satu kebiasaan yang buruk, yaitu berjudi? Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang saya beri tema bahaya berjudi dalam kehidupan dan hukumnya dalam Islam. Mari kita renungkan bersama tentang bahayanya berjudi yang dalam bahasa Arab disebut al-maisir. Judi bukan hanya permainan atau hiburan, tetapi termasuk perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya khamr, judi, berhala dan undian panah adalah perbuatan keji, termasuk setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Dari ayat di atas sudah jelas sekali melarang segala bentuk judi dan taruhan, baik yang dilakukan secara langsung maupun secara online. Hukum judi dalam Islam adalah haram karena mengandung unsur mengambil harta orang lain secara batil dan tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang mana bunyinya, barang siapa bermain dadu, maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa najis dan buruknya perbuatan judi, sampai-sampai diibaratkan seperti menyentuh darah dan daging babi, sesuatu yang sangat diharamkan dalam Islam. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Judi bukan hanya merusak harta, tetapi juga merusak akhlak dan iman. Orang yang terbiasa berjudi akan selalu mengandalkan keberuntungan, bukan kerja keras.
sering menipu, mencuri, bahkan berhutang hanya untuk bermain lagi. Dan yang paling parah, bisa melupakan sholat, keluarga, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan menjadikan judi sebagai jalan pelan tapi pasti untuk menjerumuskan ke dalam kemiskinan dan kehancuran moral. Banyak rumah tangga hancur karena berjudi, banyak pertemanan rusak, dan tidak sedikit orang kehilangan nyawanya karena jeratan hutang judi. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimah. Kalau kita ingin hidup berkah, tenang, dan penuh rezeki yang halal, maka jauhilah judi dalam bentuk apapun, baik yang nyata maupun digital. Jangan tertipu dengan game, taruhan bola, atau undian online yang mengandung unsur pertaruhan uang. Semua itu termasuk maisir dan tetap haram hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang mana bunyinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3, yang artinya jika kita meninggalkan yang haram, Allah pasti menggantinya dengan rezeki yang jauh lebih baik dan halal. Maka dari itu, marilah kita renungkan, apakah kesenangan sesaat dari judi sebanding dengan dosa dan kehancuran yang ditimbulkannya? Tentu tidak. Maka marilah kita bersama-sama bertaubat dan menjauhi segala bentuk perjudian agar hidup kita lebih tenang, berkah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.